makan enak sambil jalan-jalan yuk foodies. Di Qianmen Street ini gudangnya aneka makanan tradisional dan juga modern yang ada di Beijing, Tiongkok. Warlock dan turis kalau pengen jajan macam-macam ya di sini foodies. Foodies, ini aku udah ada di Qianmen Street. Jadi ini destinasi wajibnya kalau ke Beijing. Ini warga-warga dan turis-turis sudah saling berkumpul di sini karena di sini adalah gudangnya kuliner yang enak. Makanya aku mau nyari kuliner yang khas banget dari negeri Cina. Ikutin terus yuk! Nah ini dia nih foodies, udah jauh sampai ke Beijing. Masa sih nggak nyobain makanan yang fenomenal ini nih. Ini namanya stinky tofu alias tahu yang bau. Dan ini aku mau pesen, kira-kira beneran nggak sih rasanya bau atau malah endul? Nah kita tunggu dulu ya foodies ya. Makanan tradisional Tiongkok ini tuh pernah nongol di FYP kamu nggak sih foodies? Namanya stinky tofu, fermentasi tahu yang punya aroma khas. Kedai ini adalah salah satu penjual stinky tofu yang paling populer di Tiongkok. Berasal dari daerah Hunan, kedai ini sekarang udah punya ribuan cabang loh. Kita coba uji nyalinya apakah dia benar-benar bau. 来，走过路过不要错过。来，要串10块一串，10块一串的啊。来，臭豆腐，叫我陈子香。串10块一串。 Emang ada aroma-aroma agak apoknya ya, jujur ya. Tapi kalau misalkan udah ketemu sama gurihnya tahu ini dan juga tadi celupan kuahnya yang bener-bener bumbunya tuh kuat banget dan nendang banget. Bau-baunya tuh jadi ketutup dan justru malah kayak contohnya terasi gitu ya. Terasi kan juga baunya nyengat. Cuma kalau misalkan dipadukan dengan sambal, itu jadinya cocok sama nih kayak stinky tofu ini. Jadi tahunya itu justru malah makin meningkat kenikmatannya. Begitu dicampurin sama kuah-kuahnya itu foodies. Kuliner ekstrim ini berwarna hitam dan juga berbau foodies karena proses fermentasinya tuh lama, bisa sampai 6 bulan loh. Eits, tapi tenang, tahu ini aman dikonsumsi kok. Ini ibunya dari tadi baik banget, ramah banget. Dari tadi ngajakin ngobrol meskipun saya tidak mengerti apa yang ibunya omongin ya. Cuma senyum terus, jadinya tuh kayak happy gitu foodies kalau makan di sini. Nah, ini kita coba ini yang kecampur sama potongan-potongan acar kali ya tuh ya, acar sama daun bawang dan juga daun sop. Enak banget. Jadinya tuh bener-bener bumbunya tuh sudah teruji karena benar-benar ketutup dari aroma tahunya ini, nggak kerasa apok lagi sama sekali karena saking kuatnya bumbu taburannya ini dan juga kuahnya tuh juga gurih banget. Jadi kalau misalkan ini dibilang tahunya bau cuma masih tetap enak banget bahkan sampai nggak mau berhenti foodies. Indonesia punya tahu gejrot, Tiongkok punya stinky tofu nih foodies. Ya, stinky tofu disajikan dengan kuah berbumbu mirip banget sama tahu gejrot. Ini di sini aku bakal cari minuman yang bisa buat nyegerin tenggorokan aku setelah makan stinky tofu. Ikutin terus ya. Foodies, kalau nyari solusi pemadam kehausan di Qianmen Street sih tinggal tunjuk aja deh tuh. Secara pilihan minumannya tuh ada banget macam-macam. Foodies, aku udah ada di salah satu ruko di Qianmen Street. Ini komplit banget, makanan ada, minuman ada, dan kayaknya ada yang bisa menetralisir rasa dari stinky tofu. Nah, bener aja tuh foodies, ada target kita. Tuh, ada minuman yang seger banget yang bisa nyegerin. Mending aja langsung kita beli foodies. Kedai yang satu ini menjual beberapa menu. Kalau yang paling spesial ada es buah wax berry, buah berry khas Asia Timur.
Iya, aku baru nemuin minuman tradisional khas Cina. Ini adalah bayberry atau waxberry. Ini berry yang cuma ada di Cina nih, guys. Jadi minuman ini memakai sari dari buah ini dan dicampurkan dengan topping-topping lainnya. Karena aku belum pernah ngerasain, kira-kira gimana sih rasanya waxberry ini, mending langsung kita cobain. Seger banget, seger, enak, terus manis. Kalau dari rasanya sendiri, ini tuh mirip banget sama kayak terosella. Kalau terosella itu kan wangi ya, wangi dan juga ada rasa kecut-kecutnya gitu. Cuma jadinya malah seger banget. Apalagi dicampurinnya tuh sama gulanya yang nggak kebanyakan. Jadi bener-bener endul foodies. Buah waxberry cuma bisa dipanen saat musim panas, foodies. Jadi kalau lagi nggak musim, belum tentu nih bisa icipin minuman segar ini. Ternyata bener rasanya tuh asam banget, cuma asamnya segar. Dan kalau misalkan kita makan buahnya tuh jauh lebih asam dan ada juga aroma-aroma wangi-wanginya tuh mirip banget sama wangi teh. Jadi tuh justru malah enak dan bikin sensasi yang berbeda. Ini enak. Wah, definisi sedekah ini mah. Dalam segelas es buah ini, waxberry-nya super banyak, foodies. Meski bentuknya kekinian, minuman waxberry ini termasuk minuman tradisional, foodies. Yes, di Tiongkok, minuman buah ini udah dikonsumsi sejak ribuan tahun silam. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.